Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Miss Intan. In this video, we are going to move with the new chapter, the chapter 4 about personal recount text atau teks recount pribadi. Pasti adik-adik masih bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan personal recount text? Tapi sebelumnya, Miss ingin bertanya dulu, what do you think when you see these pictures? Miss akan bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar di bawah ini? Ada beach, strawberry garden, MTS Cendekia Muhammadiyah, Banyu Anget Matali, Tondok Lake, and Gobak Moruno. Pasti ada yang menjawab, saya pernah ke situ, Miss. Ada juga yang menjawab, wah, cantik. Good. The next question, have you ever visit those places? Apakah adik-adik pernah mengunjungi tempat-tempat itu? Or do you have an interesting, funny, best, or bad memory with those places? Atau apakah adik-adik memiliki kenangan yang menarik, lucu, yang bagus ataupun yang buruk dengan tempat-tempat tersebut? Pasti adik-adik pernah menceritakan pengalaman tersebut ke teman. Nah, pengalaman yang adik-adik rasakan ketika dituangkan dalam bentuk tulisan dinamakan recount text atau text recount. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur atau memberikan informasi tentang kejadian atau pengalaman penulis tersebut kepada si pembaca. Nah, pasti penasaran apa sih karakteristik dari recount text? Yang pertama, using the simple past tense, kemudian using the conjunction and time connectives such as before, after, then, when, first, second, and etc. Focus on a specific participant. Jadi hanya fokus ke penulisnya. Dan yang terakhir, using the action verbs such as visited, walk, ate, and etc. Jadi, ketika kita membuat suatu teks tentang pengalaman diri kita sendiri, kita harus menyertakan karakteristik ini. Kemudian kita masuk pada kinds of recount text atau macam-macam text recount. Yang pertama ada personal recount text, yaitu recount text pribadi, menceritakan tentang pengalaman diri sendiri. Yang kedua, ada yang namanya factual recount text, yaitu menceritakan tentang fakta-fakta yang terjadi di muka bumi ini. Yang ketiga, ada namanya imaginative recount text, yaitu teks tentang imajinasi penulis. Dan yang terakhir, ada historical recount text atau teks yang menceritakan tentang sejarah. Nah, pada video kali ini kita hanya akan fokus pada personal recount text, yaitu teks yang menceritakan tentang kejadian atau pengalaman diri sendiri atau pribadi. Jadi pengalaman itu sifatnya tidak hanya yang baik-baik, tapi ada berbagai macam pengalaman yang kita rasakan sesuai dengan pribadi masing-masing. Nah, sekarang kita masuk pada generic structure atau struktur teks dari recount text ini. Yang pertama harus ada orientation. Jadi di awal teks itu kita harus memperkenalkan siapa pelakunya, di mana tempatnya, dan waktunya kapan. Kemudian kita menjelaskan tentang events atau kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi kejadian ini bisa lebih dari satu. Dan yang terakhir, reorientation, yaitu bagaimana perasaan kita pada saat itu dan apa yang terjadi di akhir ceritanya. Nah, inilah susunan dari penulisan recount text. Untuk lebih jelasnya, Miss akan perlihatkan contoh. Miss akan menceritakan pengalaman pribadi yang Miss rasakan ketika Miss pergi ke kebun strawberry.
Jadi di pengalaman Miss kali ini perasaan Miss bahagia. Kita baca sama-sama ya. Ikuti Miss. Last Sunday, my family and I went to the strawberry garden. We started our trip about 7 a.m. and arrived 40 minutes later. When we arrived, we walked around the garden to look at the strawberry trees and so many flowers. After that, we took some pictures. The last, we had our breakfast at the cafe and we ordered some delicious menu. There was an enjoyable and unforgettable holiday because it was the first time we picked the strawberry from its trees. All of us was very happy. Nah, kita lihat sama-sama di paragraf yang paling atas, last Sunday sampai di later. Nah, yang berwarna merah adalah keterangan kapan, siapa, dan di mana. Kemudian coba adik-adik lihat pada paragraf kedua yang berwarna kuning itu adalah kejadian yang terjadi selama di kebun stroberi. Dan paragraf ketiga menceritakan tentang perasaan Miss pada pengalaman itu. Dari penjelasan Miss tadi, orientation berada di paling atas. Kemudian dilanjutkan dengan paragraf kedua tentang kejadian-kejadian yang terjadi. Ada 3 kejadian, yaitu disebut dengan apa adik-adik? Events, ya. Dan yang terakhir, there was an enjoyable and unforgettable holiday itu sampai di very happy adalah perasaan penulis. Penulisnya kan Miss. Jadi perasaan Miss saat itu sangat bahagia dan sangat menyenangkan. Ini disebut dengan reorientation. Sampai di situ mulai paham kan adik-adik? Jadi 3 hal ini yang harus ada ketika kita membuat teks recount pribadi. Orientation, events, dan reorientation. Sangat mudah kan adik-adik untuk dipahami? Nah, itulah contoh-contoh personal recount text yang bisa Miss tampilkan. Dalam pertemuan kali ini, Miss hanya akan memberikan penugasan yang sangat gampang, yaitu identifikasi simple past tense dengan menggarisbawahi teks yang akan Miss tampilkan selanjutnya ya. Miss sekedar mengingatkan kembali, simple past tense itu adalah bentuk waktu lampau. Jadi adik-adik garis bawahi kata-kata mana yang termasuk dalam waktu lampau. Untuk pengerjaan tugasnya, adik-adik bisa memilih untuk menggunakan aplikasi dan menggaris bawahinya di handphone, atau jika adik-adik ingin menulis, silakan ditulis di buku catatan, kemudian kirimkan ke WA-nya Miss Intan. Oke, jelas ya? That's all our video today. Thank you for watching and joining my class. Don't forget to share this material to your friends and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.